They call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration, but we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Oke, Smart Listener, apa kabar hari ini? Ini adalah Senin ya, di saat kita memulai aktivitas di hari ini. Semoga semuanya tetap semangat, dan ini sepertinya di memasuki minggu kedua bulan Juni 2020, di mana pemerintah menerapkan ya, mulai mengajak masyarakat untuk mensiasati penyebaran virus corona atau COVID-19 ini dengan menerapkan yang disebut dengan, kita memasuki era baru yang disebut dengan new normal ya, meskipun belum semua daerah ya. Dan hari ini saya senang sekali karena bisa bertemu kembali dengan kawan lama ya, kawan lama Smart FM tentunya, yang alhamdulillah waktu kedatangan beliau ada banyak berita baru, salah satunya dengan buku ini ya, Enjoy Life with Eco Life. Nah, di masa pandemi ini kan kita juga diharapkan, dihimbau untuk bisa bagaimana hidup secara sehat, hidup bersih ya, sebagai salah satu benteng pertama kita untuk menang dengan corona atau COVID-19 ini, yang sekarang memang menjangkiti hampir semua negara, dan ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan kita sebagai manusia. Jadi sekarang ini seperti yang sudah saya sampaikan dari awal, bahwa pemimpin-pemimpin dunia mulai menyerukan apa yang disebut dengan new normal sebagai cara baru, cara berdamai dengan corona. Nah, apakah new normal itu? Bagaimana caranya bersahabat dan berdamai dengan corona dengan penerapan di berbagai perusahaan-perusahaan? Hari ini saya sudah bersama dengan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ecoregion atau P3E Sulawesi Maluku, Kementerian Lingkungan Hidup. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Ya, sepertinya tambah muda ya. Atau karena buku ini ya? Iya, buku ini dan doa dari seluruh penggemar Smart. Ya, karena memang sampai awal tahun ini ya, suaranya masih kedengaran di Smart ya, masih sampai bulan mungkin Januari ya, masih ada kedengarannya. Oke deh, Pak Darhamsyah ya namanya. Halo. Ya. Mungkin sebelum kita masuk bagaimana bersahabat dengan corona, bagaimana berdamai dengan corona, boleh cerita dulu nih Pak tentang buku Enjoy Life with Eco Life. Ya. Ini buku sebenarnya muncul karena apa? Ya, baik. Nah, selama 30 tahun kami di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana saya bekerja, berdedikasi di situ, kita selalu mengadakan edukasi kepada orang bagaimana menjaga lingkungan supaya tidak banjir, jangan menebang pohon, jangan membuang sampah. Tapi orang selalu berpikir, oh yang kena banjir kan bukan rumah gue, ya, yang kalau sampah juga bukan saya, itu di tempat pembuangan sampah. Sehingga saya mencoba menarik ke individualisasi. Bahwa ketika kita mencintai lingkungan, sebenarnya benefitnya itu ada di kita ya, terutama adalah ketika kita dekat dengan lingkungan, kita mencintai lingkungan, itu membawa happiness, membawa enjoy terhadap diri kita sendiri. Karena pada prinsipnya manusia itu punya kecenderungan untuk selalu dekat dengan alam, selalu orang punya insting untuk back to nature. Nah, itu saya kembangkan, dan ternyata dari journey itu, dari perjalanan kita mengeksplorasi bahwa mengasihkan sekali hidup gembira, hidup riang, bersahabat dengan lingkungan itu, terutama impact-nya ke kita, diri kita sendiri. Jadi ini Enjoy Life with Eco Life merupakan bentuk kegelisahan gitu ya? Iya, kegelisahan yang produktif. Ya, jadi kegelisahan atau stres itu ada dua. Ada yang disebut sebagai distress atau destructive
stres, tetapi ada juga yang disebut sebagai eustress. Eustress itu adalah stres yang produktif. Jadi kalau kita mau menghasilkan sesuatu, betul yang Ibu bilang, harus ada kegelisahan. Harus ada kegelisahan, harus ada stres, tetapi stres yang produktif. Jadi bagaimana kita dari distress menjadi eustress, stres yang Produktif. produktif. Oke, dan di masa pandemi ini kita juga stres ya kan dengan Iya. situasi yang serba terbatas Iya. ya, kemana-mana harus pakai masker, bawa Iya. sabun, jadi seperti hidup di luar Iya. angkasa lah sekarang Iya, ini sekarang pun kita harus Harus tetap jaga harus jarak. jaga jarak, ya, Oke. physical distance, ya. Nah, bagaimana sih mengelola stres di masa pandemi ini jadi sesuatu yang produktif ya? Karena Baik. ya itulah yang dimaksudkan oleh pemerintah untuk dalam tanda kutip berdamai dengan corona ya, yang Iya. disebut dengan era new normal. Iya, baik. Nah, di kantor kami menerapkan apa yang disebut sebagai new mindset. Oke. Jadi new mindset untuk new normal, karena kita tidak akan mungkin masuk begitu saja ke new normal tanpa melewati new mindset. Nah, apa itu new mindset? Mindset, bagaimana kita melihat bahwa segala sesuatu ini adalah sesuatu yang baru. Kita semua ini baru. Jadi kalau ada yang bilang saya cemas terhadap corona, itu adalah sesuatu yang human. Ya. Ya, jujur saya juga cemas. Saya tidak bisa katakan bahwa saya tidak cemas dengan corona. No. Jadi yang pertama tadi kalau menjawab pertanyaan Ibu adalah kita harus acceptance. Kita harus menerima kecemasan kita. Kita harus mengakui kerapuhan kita. Kita harus mengakui betapa daifnya, betapa lemahnya diri kita. Nah, yang kedua adalah ketika kita sudah mengakui itu, ada dua cara untuk merubah mindset. Yang pertama adalah merubah sudut pandang. Jadi kalau saya sekarang ini menghadap lurus ke kamera itu, saya mencoba untuk bergeser, melihat dari samping. Nah, dengan melihat itu saya bisa melihat perspektif baru. Oh, ada manfaat dari kita tinggal di rumah. Saya bisa lebih dekat dengan keluarga, saya bisa lebih dekat dengan anak. Kemudian istri saya bisa mencoba resep-resep masakan baru, ya. Nah, kita bisa lebih mengontrol sekolah, anak-anak yang dipelajari di sekolah. Jadi yang pertama adalah merubah sudut pandang. Yang kedua adalah merubah jarak pandang. Oke. Ya, jadi kalau tadinya kita dengan masalah itu berdempetan seperti mobil yang ini mobil kita, kemudian ada mobil di depan dan ada mobil di belakang, kita tidak tahu kita mau kemana ini. Ya, nah ada yang disebut sebagai meta view. Meta view itu adalah helikopter view. Jadi kita naik ke atas dan kita lihat, oh ternyata memang di sini macet, tapi di sana ada jalan alternatif yang bisa kita lewati, yang kalau kita menggunakan Google Map, nah inilah helikopter view ini adalah Google Map-nya. Oh ternyata di sana ada jalan. Nah, supaya kita tidak terjebak dari persoalan itu tadi, kita pertama rubah sudut pandang kita terhadap COVID, terhadap situasi ini. Kemudian kita coba mengangkat diri kita tidak terjebak di kemacetan ini, tetapi kita melihat dari atas, ternyata di sana sini ada peluang-peluang baru. Karena begitu satu pintu tertutup, Pintu lain. ada banyak pintu lain yang terbuka. Iya, oke. Jadi mengubah mindset itu kalau di breakdown tadi menurut Padar, biar kita lebih acceptance, kemudian adaptif tentunya ya dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, kalau di lingkungan kantor, office sendiri merujuk kepada perubahan mindset itu sendiri, apa yang ditindaklanjuti? Ya. Nah, yang pertama itu mengumpulkan teman-teman. Nah, kemudian saya melakukan polling kecil-kecilan. Ya. Kita buat polling kecil-kecilan. Apakah Anda merasa cemas terhadap COVID dan sebagainya? Nah, hasilnya bahwa
Ya, 98% cemas, bahkan ada yang sangat cemas. Nah, lalu saya katakan, jangan worry dengan hasil ini. Karena terus terang, saya juga ketika mengisi polling tadi, saya mengisi cemas itu. Ya. Jadi, teman, oh berarti pimpinan kita juga cemas dong. Iya. Jadi berarti wajar dong kalau kita cemas. Tetapi tentu saya katakan bahwa ada perbedaan sebagai leader. Saya dan itu Anda bisa ikuti, ya, bagaimana mengelola kecemasan itu menjadi sesuatu. Jadi yang saya lakukan di kantor tadi itu adalah pertama mindset dulu. Nah setelah mindset, seiring dengan mindset itu kita siapkanlah cuci tangan, kita siapkanlah masker. Ya ini karena saya mau bicara di smart, jadi ya, maskernya dibuka, tetapi kita tetap ada jaga jarak. Nah, kenapa? Karena kalau kita langsung cuci tangan, masker, tapi mindset tidak dirubah, nah begitu kita nggak lihat, ya maskernya dibuka, tidak diawasi, cuci tangan tidak dilakukan. Nah, jadi yang kita lakukan adalah satu, itu kemudian setelah mindsetnya, kemudian perlakuannya, nah barulah kita sentuh bahwa ada banyak orang lain yang lebih susah, lebih sulit dari kita. Dan alhamdulillah di kantor kami, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku, di saat awal-awal COVID, ya, kita langsung berpikir, ini kita harus melakukan sesuatu. Oh, kita tidak bisa, kita tidak punya kompetensi di bidang medik, ya. Kita tidak mungkin turun ke sana, tetapi kita bisa membantu tenaga medis ini. Nah, dengan menggunakan uang sendiri, teman-teman itu mengumpulkan dana anggaran, kemudian itu kita beli madu. Kita beli madu di petani yang binaan dari kementerian. Jadi ada efek ganda. Efek gandanya pertama membantu petani yang mungkin madunya tidak laku akibat COVID ini. Ya, yang kedua adalah kita memberikan asupan gizi, meskipun kontribusinya kecil mungkin dibanding kebutuhannya, tetapi manfaatnya adalah itu tadi, melahirkan kepedulian, kegotong royongan, dan itu kita sudah lakukan. Nah, setelah itu kita publish. Nah, publish ini bukan ria, ya. Artinya publish ini untuk bisa mengencourage orang lain, ya, supaya bisa melakukan hal yang sama. Jadi kita ya habis-habisan itu masukkan di ini loh, kami sudah melakukan ini, bagaimana dengan Anda? Ya, kami sudah melakukan ini, apa aksimu? Nah, itu kita lakukan dengan niat mudah-mudahan orang lain, karena jangan tunggu, karena katanya oh ini kan kita bisa menggunakan anggaran dari ini bisa direvisi untuk penanganan COVID. Saya bilang lupakan itu dulu. Yang penting dari kantong kita sendiri berapapun besarnya. Dan itu sudah dilakukan dan alhamdulillah juga diikuti oleh teman-teman lain di instansi-instansi yang lain. Kita bersama-sama semuanya membangun kesadaran itu secara kolektif. Oke, mendapat support ya, iya, juga dari lingkungan internalnya. Oke, sekarang di masa pandemi ini, COVID juga tentu akan ada dampaknya pada penurunan pola kerja yang tentu imbasnya kepada kinerja. Ya. Bagaimana perubahan semangat mengubah mindset ini juga memasuki ke tatanan itu, Pak Dar? Iya, jadi kita kerja ada yang istilahnya piket, ya, karena yang masuk kerja itu adalah piket, sedangkan selebihnya adalah work from home. Nah, jadwal piket itu sengaja saya buat per pekan, per 7 hari, dan itu diumumkannya nanti malam Senin. Kenapa? Karena kalau kita sudah buat jadwal piket 1 bulan, orang sudah lihat, oh tanggal sekian ini saya nggak piket, saya bisa kabur kemana, saya bisa santai. Dengan saya merilis daftar jaga di kantor, daftar kerja di kantor itu nanti malam Senin, itu semua bertanya-tanya, oh saya kapan dapat giliran? Ya, jadi
menghindari kemarin juga orang mudik kan kalau begitu lihat, wah selama ini 15 hari ke depan saya nggak ini bisa mudik dong. Nah dengan demikian ini dia nggak bisa kemana-mana, dan saya yakin sebenarnya teman-teman juga menjaga kepercayaan ini. Tetapi salah satu trik yang saya lakukan itu nanti itu baru ini. Nah kemudian yang kedua adalah kami sering-sering, nah seperti ini dengan fasilitas Zoom ya, dibantu oleh teman di sekretariat, ada Mas Agung, ada Mas Apriyadi, Mas Api, itu membantu. Dan saya sering pertemuan tiba-tiba, ya. Jadi mungkin agak keberatan, kok ini Pak Dar ini Kapus bikin kita kelabakan. Oh ya memang ini kan kerja, cuma kebetulan Anda lagi di rumah. Jadi dengan meeting yang tiba-tiba itu membuat orang selalu juga standby. Dan ketika saya lihat, pada saat meeting itu saya minta juga open kamera. Jangan ada close ya. Jangan ada yang close kamera. Dan begitu ada saya lihat, loh itu kok itu, oh ini Pak, ini halaman rumah saya Pak. Lalu diarahkanlah kamera, ini Pak rumah saya. Oh ya, oke, saya kira di pasar atau di mall. Ya, jadi seperti itu kita mengontrol teman-teman dan membangun kesadaran sendiri bahwa sesungguhnya kita tetap bekerja, bedanya kita hanya pindah tempat kerja. Ya, karena itulah yang disebut dengan work from home. Iya, ya. baik. Oke, Pak Dar, ini kan untuk penerapan new normal ya, ada 2 tambahan lagi selain kemarin kan 3 ya, Ya. pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Sekarang ada tambahan 2. 2-nya yang berikutnya adalah makan makanan bergizi. Keempatnya rajin berolahraga. Makan makanan bergizi ini himbauan harapannya dari pemerintah itu dengan memanfaatkan halaman, Ya. memanfaatkan pekarangan Ya. untuk bisa menanam tanaman-tanaman Ya, di ataupun pekarangan rumah sama Iya, saya ada di- lombok. ya di rumah masing-masing. Jadi Ya. tidak harus ke pasar, kita Ya. cukup mengambil dari pekarangan kita sendiri. Makanan-makanan juga kembali ke makanan-makanan Ya. tradisional, Ya. tidak fast food yang Ya. seperti itu. Itulah yang betul Bu. Jadi itulah yang kami edukasi di halaman kantor kami itu. Kebetulan kantor kami adalah Eco Office. Ya. Jadi itu ada tanaman obat untuk keluarga, kemudian ada tanaman dapur, ya ada semua itu sebagai contoh. Dan di rumah masing-masing staf kita dorong itu supaya ada jahe, ada serai dan sebagainya. Itu harganya Nah, melambung itu murah, kemudian menjaga ketahanan pangan kita sekaligus menjaga lingkungan. Kenapa? Karena kalau kita membeli bahan makanan itu dari tempat yang jauh, ada yang disebut sebagai jejak ekologis atau ecological footprint. Jadi makanan itu untuk sampai ke tempat kita itu ada jejak ekologisnya, ada jejak footprintnya. Apa itu jejak ekologis? Bensin, Ya. tenaga, waktu. Itu mulai dari dibawa truk, dibawa ke pabrik, di pabrik diolah, dimasukkan ke kaleng, ya, di kaleng itu dikasihkan ke dos, bawa ke tidak bisa menyebut nama tokoh ya, tokoh Swalayan, ya. Swalayan, bawa ke Swalayan, kemudian panjang rantai distribusi, dan di setiap rantai distribusi itu ada energi yang keluar, dan ketika ada energi yang keluar juga ada limbah yang keluar. Jadi satu dari sisi konsumsi energi, yang kedua ada limbah yang keluar. Kemudian kita pergi lagi membeli, naik motor lagi, pakai bensin lagi, ada lagi asap knalpot. Nah itu kelihatannya hal-hal yang sepele, tetapi ecological footprint bagi kita harus semua menyadari bahwa kita jangan menambah beban lingkungan kita. Oleh karena itu ada juga yang menyebut bahwa new normal ini sebenarnya adalah sesuatu yang mengharuskan kita untuk kembali ke yang normal seharusnya. Banyak hal yang saya rasa bahwa oh iya memang ya sebenarnya kita tidak perlu banget
ini, kita tidak perlu banget itu ya dan sebagainya, sehingga kita kembali mana yang memang benar-benar mendasar ya, karena berbeda antara kebutuhan dan keinginan. Di sini kita belajar refleksi, oh ini yang benar-benar kebutuhan, selebihnya itu adalah keinginan. Jadi lebih menghargai hal-hal kecil. Iya, lebih menghargai hal-hal kecil yang memang merupakan kebutuhan. Ya, jadi mungkin kalau dulu berbaginya masker Pak ya, kan berbagi masker, berbagi mungkin hand sanitizer. Ke depan P3E bisa berbagi lombok ya, bibit ya, bibit lombok. Iya, iya, bagus. Ditanam di masing-masing rumah. Iya. Oh, terima kasih itu. Ya. Jadi saya kira ide yang bagus ya, karena kita selama ini juga memang biasa berbagi apa bibit ya, mangga apa dan sebagainya. Nah di masa COVID bagus sekali idenya dari Smart ini ya, yang bisa cepat konsumsi. Dia tidak memerlukan waktu yang lama untuk panen. Luasan tanah yang besar kan Pak. Di pot juga bisa kita dapat cabai lombok ya. Iya, baik. Ya apalagi kalau orang Sulawesi tidak ada lombok, itu makanan jadi hambar ya, meskipun ada garam. Gitu. Ya, harus ada rica-rica. Harus ada rica-ricanya Pak. Nah, Oke Pak, jadi itu mungkin bisa dimulai dari P3E ya, untuk pembagian gratis tanaman rumah. Iya, untuk sekedar membuat Palumara mungkin kemarin dengan Ibu Wali Kota menghimbau, karena di Palumara itu ada kunyit, ada serai, ada ikannya di situ. Jadi makanan-makanan rumahan seperti itu harus bisa lebih digali lagi gitu, untuk bisa meningkatkan imun ternyata di makanan-makanan rumahan. Gitu. Iya, karena concern kita di lingkungan dan kehutanan ini salah satu adalah pangan yang paling pokok, selain ketersediaan air. Jadi bibit kelor Pak. Sekali. Oh kelor ya. Itu juga banyak diburu ya oleh masyarakat di masa pandemi ini. Katanya bagus ya. Oke Pak, jadi intinya kalau dari penjelasan Pak Dar bahwa memang berdamai dengan bersahabat dengan Corona seperti himbauan dari Pak Presiden Jokowi adalah bagaimana dari diri kita sendiri memang harus ditumbuhkan acceptance itu ya, bisa menerima dulu kondisi ini, jadi tidak banyak protes ya Pak. Iya, jadi ada grafik ya. Sebenarnya grafik itu adalah untuk orang siapapun yang mengalami sesuatu hal yang kurang mengenakkan. Itu dibuat kurvanya yang disebut sebagai kurva Kubler-Ross. Nah, jadi ketika ada sesuatu, yang pertama itu orang shock dan denial. Denial itu pengingkaran. Sampai sekarang pun masih banyak yang tidak percaya itu ada COVID, atau dia percaya tapi itu kan di Wuhan, itu bukan di sini. Nah, setelah fase denial ada yang disebut dengan fase anger. Anger itu marah. Loh, kenapa saya? Kenapa orang yang atau kenapa pasar yang dibuka, masjid ditutup? Itu kemarahan. Nah, kalau kemudian yang kedua masuk tahap berikutnya adalah bargaining. Oke deh, ini tapi ini juga dong. Ya, itu bargaining. Nah, tahap berikutnya kalau tidak segera diatasi, orang yang anger kemudian bargaining itu bisa masuk ke depresi. Nah, ini yang sulit. Kalau orang depresi, mudah-mudahan kita tidak masuk ke sana. Itu sangat sulit sekali. Nasihat apapun, jadi yang paling menghadapi orang depresi itu adalah kita diamkan saja dulu, biarkan dulu, karena nasihat apapun agak sulit untuk masuk. Nah, kurva terakhir adalah acceptance. Nah, kita mendorong, jadi pembicaraan kita ini adalah mendorong orang, kalau bisa shock, human, natural, anger juga boleh, marah silahkan. Ini kan kita manusia. Kenapa begini? Ya, bargaining juga bisa ya kalau begini.
nggak usah terlalu inilah, nggak usah terlalu bargaining ya, nggak usah. Tapi kalau situasi begini mungkin bisa dilepas ininya ya, maskernya. Oke, silakan bargaining sehingga kita dapat formulasi yang bagus. Ini bargaining sekarang juga lagi jalan ini antara ekonomi dengan kesehatan. Iya. Dicari, tapi jangan sampai masuk ke depresi, dan kita dorong untuk masuk ke fase acceptance. Acceptance ini itulah berdamai dengan COVID-nya masih ada, tetapi bisa kita tetap menjalankan aktivitas kita secara normal, kita tetap aman dan selamat dengan protokol-protokol yang ada. Ya, baik. Jadi menurut Pak Dar terakhir nih, berdamai dengan COVID sebenarnya esensinya sudah benar ya. Karena kan WHO sendiri belum bisa memastikan kapan vaksinnya ini bisa dapat. Jadi berdamai dengan COVID lah yang salah satu cara kita. Ya, kalau saya sih dari awal tidak setuju, tapi ini enggak ini ya. Dengan terminologi melawan COVID sebagai orang eco-life. Ya, ini yang ada di buku saya juga ya, Enjoy Life with Eco-Life. Di sini dikatakan bahwa segala sesuatu itu meaningful. Segala sesuatu itu useful, segala sesuatu itu berguna. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak Engkau ciptakan segala sesuatu itu dengan sia-sia. Segala sesuatu itu ada manfaatnya, ada gunanya. Nah, COVID ini berguna ya? Kalau gitu COVID berguna? Iya berguna. Bergunanya apa? Antara lain yang bisa kita tangkap sekarang adalah mengingatkan bahwa betapapun orang mengklaim diri kuat, negara itu mengklaim diri kuat, superpower dan sebagainya, termasuk Amerika dan sebagainya, itu kita punya kerapuhan. Ya. Jadi dengan demikian ketika kita melihat bahwa segala sesuatu itu berguna, itu bisa mendorong inovasi banyak hal. Ya, sekarang bisa ular, tokek jadi mahal. Ya, lumut, ada jenis-jenis lumut tertentu yang orang biasa abaikan jadi obat. Banyak sekali. Nah, dengan pemikiran itu sebenarnya tanpa melalui fase-fase ini sejak awal bagi kita di Eco-Life adalah dari awal bahwa segala sesuatunya kita harus berdamai. Segala sesuatunya kita harus berdamai. Berdamai bukan berarti membiarkan dia masuk, tetapi kita bagaimana coping or deal with. Jadi bukan against, tetapi coping with. Atau coping dengan situasi itu. Iya, demikian. Jadi, terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Jadi, smart listener, itulah esensi dari apa yang kita sebut dengan era new normal. Ya. Berdamai, bersahabat dengan corona, kita juga jadi menghargai hal-hal kecil yang dulu mungkin kita sepelekan. Jadi tidak banyak mengeluh lagi. Dan dari segi platform bekerja kita juga jadi lebih expand ya. Jadi banyak hal-hal baru yang kita temukan. Sebenarnya apa yang disebut oleh Pak Dar bahwa COVID ini pun meaningful ya. Jadi ada banyak arti bahwa tadi juga sebagai umat beragama kita sadar betul bahwa apapun yang diberikan oleh Allah itu pasti ada maksud dan tujuannya. Terima kasih banyak sekali lagi, sukses untuk P3E ya, sukses juga Pusat Pengendalian Pembangunan Ecoregion P3E Sulawesi Maluku. Kalau ke tempat beliau ini suasananya sangat asri, sangat go green ya, di mana-mana sangat hijau dan enak lah ya masuk ke kantornya. Eco Office ya, salah satu kantor yang memang harus ya Pak ya menerapkan Eco Office. Mudah-mudahan setelah ini semua perusahaan yang ada di Makassar dan Sulawesi Selatan bisa menerapkan itu. Kita tunggu bibit-bibitnya ya, bibit daun kelor, bibit cabai, bibit tomat, dan bibit apapun yang bisa mungkin dikembangkan dari rumah. Ya, jadi kami dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan selamat menyambut era new normal yang insya Allah ketika kita melakukannya dengan baik, kita akan naik level dan lebih kuat, lebih maju lagi. Siap, amin. Terima kasih sekali lagi ya Pak Daramsyah, dan salam buat teman-teman di P3E Sulawesi Maluku, Smart Listener. Nantikan kembali ya tamu kita berikutnya, tetap di channel Smart FM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.